Bab 2179. Aku biasanya tidak menembak. 1. Alang mengetahui nasib. Segera setelah Mileye mengatakan ini, para master dalam kegelapan tercengang. Alang mengetahui nasib, keberadaan macam apa itu? Itu adalah master terkuat di dunia. Selain itu, master Alang mengetahui nasib ini sangat jarang terlihat, bahkan di alam Tianji ini. Karena di alam Tianji ini, mereka semua adalah sekelompok orang yang ingin mencapai alam mengetahui nasib. Dan sekarang, ada master alam mengetahui nasib di sini. Tapi, bukankah ini jalan neraka? Apakah itu sengaja berpura-pura menjadi orang yang lemah untuk membuat lawan lalai? Di seberang Mileye, kultivator pedang wanita terlihat sangat jelek. Apakah dia benar-benar bertemu dengan alam yang mengetahui nasib? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan sebuah potret muncul di tangannya, yang merupakan potret Kaksue. Mileye menatap wanita itu, apakah kamu mengenali orang ini? Wanita itu melirik potret itu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, apakah kamu datang ke sini untuknya?" Mileye mengangguk, "Ya." Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, wanita ini telah melarikan diri ke hutan yang gelap. Hutan gelap. Mileye sedikit mengernyit, di mana hutan gelap? Wanita itu menunjuk ke kejauhan, ribuan mil di luar kota. Mileye mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu tidak akan membunuhku." Mileye menoleh dan menatap wanita itu, "Aku tidak pernah membunuh wanita." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan anggun. Wanita itu melirik Mileye dan menghela nafas lega. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti di kejauhan, dan wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Pria ini tidak akan mengingkari kata-katanya, bukan? Mileye menatap wanita itu, "Aku tidak terbiasa dengan tempat ini, ikutlah denganku, aku akan mengajarimu pedang Tao." Wanita itu melirik Mileye, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Senior." Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa, kamu tidak mau?" Wanita itu buru-buru berkata, "Ya." Mileye mengangguk, "Ikuti aku." Wanita itu melirik Mileye, lalu mengikuti. Sepanjang jalan, wanita itu tidak berani berbicara. Kedua pedang tadi, dia sudah memiliki bayangan. Di sekelilingnya gelap, dan beberapa master tidak berani mengikuti Mileye lagi. Terlepas dari apakah pemuda ini berada di alam takdir, bagaimanapun, mereka pasti bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Tidak lama setelah berjalan, Mileye tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, ada seorang pria berdiri dengan pisau. Di sampingnya, ada mayat berdarah. Tenggorokan mayat itu masih berdarah, ini baru saja dibunuh. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye dan wanita itu. Ketika dia melihat Mileye, dia sedikit mengernyit, jalan neraka. Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyumnya sedikit aneh. Mileye tersenyum, menoleh untuk melihat wanita itu, "Bunuh." Wanita itu sedikit bingung. "Kamu tidak ingin membunuh, biarkan aku membunuh." Mileye menatap wanita itu, apakah ada masalah?" Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Oke." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, pria itu sedikit mengernyit, "Alam ilusi, ada apa denganmu?" Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mencabut pisaunya dan menebas. Boom! Sepotong cahaya pedang dan cahaya pisau tiba-tiba meletus, dan keduanya mundur bersamaan. Wanita bernama Wanda hendak menyerang lagi,
ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo, coba dengan pedang yang kubuat." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib terbang di depan Wanda. Wanda melirik Mileye dengan sia-sia, lalu memegang pedang biru gaib di tangannya. Tanpa banyak berpikir, dia langsung menghilang di tempat. Di kejauhan, ekspresi keganasan melintas di mata pria itu. "Apakah kamu gila?" Saat dia berbicara, dia memotong dengan satu pisau. Boom! Sepotong cahaya pisau tiba-tiba hancur, dan lelaki itu mundur dengan keras. Dalam proses mundur, tubuh fisik miliknya hancur seketika. Tidak hanya tubuh fisik yang hancur, bahkan jiwa menjadi ilusi dalam sekejap, seperti transparan. Ini adalah delusi. Seolah memikirkan sesuatu, dia menatap pedang biru gaib di tangannya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Ini. Aku baru saja membunuh orang ini dengan pedang." Perlu tahu, kekuatan pria di depannya ini sebanding dengan miliknya. Mereka telah bertarung sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi barusan, dia membunuh pria ini dengan pedang. Demi pedang. Wanda melihat pedang di tangannya dengan sia-sia, hatinya terkejut, dan pada saat yang sama, dia sedikit takut pada Mileye. Di kejauhan, pria itu benar-benar tercengang. Ia menatap Wanda tak percaya. "Kamu?" Wanda tidak berbicara, dia berbalik dan berjalan di depan Mileye, dan mengembalikan pedang ke Mileye, senior. Mileye menyingkirkan pedang biru gaib, lalu melirik pria itu, "Barang-barang yang ada padanya adalah milikmu." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Wanda ragu sejenak, lalu mengikuti. Pada saat ini, pria yang akan menghilang tiba-tiba bertanya, "Siapa dia?" Wanda melirik pria itu dengan sia-sia, "Senior ini, idiot." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru mengikuti Mileye. Alang mengetahui nasib. Pria itu langsung membatu, dan dia benar-benar ingin menyerang Master Alang mengetahui nasib tadi. Setelah beberapa saat, pria itu menghilang sepenuhnya. Dalam kegelapan, Ellen itu tetap diam. Pedang itu menakutkan. Terutama di tangan pedang kultivator setingkat Wanda, bonus kekuatan tempur tidak boleh terlalu menakutkan. Bersambung. Bab 2180. Aku biasanya tidak menembak. 2. Ellen sedikit kesal, karena plotnya sedikit berbeda dari yang dia pikirkan. Awalnya setelah pria ini meninggalkannya, dia tidak bisa bertahan di sini selama 1/4 jam, lalu meminta bantuannya. Dan yang tidak dia duga adalah bahwa pria ini benar-benar berpura-pura menjadi master mengetahui nasib. Apalagi, pengawal seperti itu ditemukan. Yang paling penting adalah bahwa pedang kultivator wanita sebenarnya percaya bahwa dia adalah alam nasib. Dunia ini gila. Setelah beberapa saat, Ellen melirik ke kejauhan, lalu berkata, "Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura." Di kejauhan, setelah Wanda secara membabi buta mengikuti Mileye, dia semakin menghormati Mileye. Ini benar-benar bos besar. Jika dia memiliki pedang tadi, dia pasti akan membunuh bahkan Master Alam Dewa. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Nona Wanda, mengapa orang-orang di sini mengejar dan membunuh orang yang kucari?" Wanda tercengang, lalu berkata, "Senior, tahukah kamu?" Mileye menggelengkan kepalanya. Wanda berkata dengan suara yang dalam, "Aku pikir senior itu juga melakukannya untuk tambang kristal surgawi di tangannya." Mileye sedikit mengernyit, "Tambang kristal Tianji." Wanda mengangguk dengan liar. Sebuah ranjau muncul di pegunungan Tianji sebelumnya, dan semua pihak memperebutkan itu, tetapi sayangnya akhirnya jatuh ke tangan gadis itu. Tentu saja, orang-orang itu tidak akan menyerah.
jadi mereka bergabung untuk menghadapi gadis itu. Pada akhirnya, gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melarikan diri ke hutan yang gelap. Mileye berkata dengan suara yang dalam, hutan gelap itu berbahaya. Wanda memandang Mileye, untuk senior, secara alami tidak berbahaya, tetapi bagi kami, itu bukan bahaya biasa. Saat dia berbicara, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Senior, apakah kamu di sini untuk membantu gadis itu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Lihat." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Wanda melirik Mileye lagi, lalu buru-buru mengikuti. Sepanjang jalan, tidak ada yang keluar untuk mengganggu Mileye. Jelas, kematian pria tadi telah mengejutkan para master dalam kegelapan. Mileye semakin sombong, dan sekarang dia tidak bisa tidak menjadi sombong. Idiot ini harus berpura-pura, jika tidak, ia akan menjadi idiot. Dalam kegelapan, semakin banyak orang muncul, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekati Mileye, apalagi menyapu Mileye dengan kesadaran ilahi. Jelas mereka semua takut Mileye. Alang mengetahui nasib. Siapa yang tidak panik? Mileye melihat sekeliling, dengan senyum tipis di wajahnya, tenang dan tidak tergesa-gesa. Di belakangnya, Wanda mengikuti perlahan, dengan ekspresi hormat. Ketika dia hendak meninggalkan kota, Mileye berhenti. Di depan gerbang kota, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, tangannya tersembunyi di lengan bajunya, dan wajahnya dingin. Di samping Mileye, Wanda berkata dengan suara rendah, "Pak Tua Suanji, dia adalah bos besar di kota Alam Dewa." "Bos?" Mileye tersenyum. Dia menatap lelaki tua Suanji, "Ada apa?" Pak Tua Suanji memandang Mileye, yang mulia mengetahui nasib. Mileye bertanya balik, "Apakah kamu punya masalah?" Nadanya tidak bagus. Orang tua misterius itu berkata, "Tidak berani. Aku." Sebelum lelaki tua Suanji selesai berbicara, Mileye tiba-tiba berjalan perlahan menuju lelaki tua Suanji. Berjalan sangat lambat dan tenang, seperti berjalan-jalan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua Suanji menyipitkan matanya, dan tangannya yang tersembunyi di lengan bajunya perlahan-lahan dikepal. Sedikit gugup. Ketika dia berjalan 10 kaki di depan lelaki tua Suanji, lelaki tua itu tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, Mileye langsung jatuh ke dalam jurang 11 lapisan ruang dan waktu misterius yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan bergegas menuju Mileye. Namun, Mileye tidak panik sama sekali, membiarkan kekuatan misterius itu melonjak. Segera, corak lelaki tua misterius itu berubah. Karena dia menemukan bahwa Mileye berada di jurang ruang dan waktu, dan tidak ada yang terjadi. Tidak hanya itu, kekuatan misterius ruang dan waktu itu tidak menyakiti Mileye sama sekali. Melihat pemandangan ini, corak para master dalam kegelapan berubah. Ini bos yang asli. Kulit lelaki tua misterius itu menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dia juga panik. Mileye berjalan di depan lelaki tua Suanji. Dia tidak bergerak, tetapi melebarkan telapak tangannya, lalu dengan lembut memimpin, dan dalam sekejap, ruang waktu misterius langsung menyelimuti orang tua Suanji. Diselimuti oleh ruang dan waktu misterius ini, pupil lelaki tua misterius itu tiba-tiba menyusut. "Ini." Mileye menunjukkan penghinaan di sudut mulutnya. "Kamu bermain dengan ruang dan waktu di depanku, apakah kamu bercanda?" Pria tua misterius itu segera memberi hormat, "Senior, tolong maafkan aku karena telah menyinggungmu." Mileye mencibir, lalu berjalan keluar kota. Wanda buru-buru mengikuti. Melihat Mileye tidak bergerak, lelaki tua Suanji menghela nafas lega, lalu menyeka keringat dingin dari dahinya.
hampir hilang. Diam-diam, Ellen sakit kepala. Orang tua ini juga penguasa alam dewa, mengapa dia begitu pengecut? Kamu bermain-main dengannya. Dia tahu bahwa Mileye dapat mengabaikan ruang dan waktu sepenuhnya karena pedang itu, bukan karena kekuatannya sendiri. Dan waktu dan ruang misterius itu, Mileye sama sekali tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Mileye adalah macan kertas. Selama lelaki tua itu memukul, lelaki ini akan mengungkapkan warna aslinya. Tapi lelaki tua itu ketakutan. Ellen menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak menyangka pria ini datang ke tempat ini dan bertahan hidup dengan bermain-main dengan satu tangan. Di kejauhan, di luar kota, Wanda tiba-tiba berkata, mengapa senior tidak membunuhnya? Mileye tersenyum sedikit, apakah kamu sengaja menginjak-injak semut sampai mati? Wanda tercengang, lalu menggelengkan kepalanya. Mileye tersenyum dan berkata, segala sesuatu di dunia ini seperti semut. Jika aku ingin menghancurkannya, aku dapat menghancurkan langit dengan satu pedang. Saat dia berbicara, dia memandang Wanda dan berkata sambil tersenyum, selama jutaan tahun, pada dasarnya aku tidak pernah bergerak. Tahukah kamu mengapa? Wanda menggelengkan kepalanya dengan liar. Mileye tersenyum dan berkata, aku biasanya tidak bergerak, tetapi jika aku melakukannya, itu tidak akan membunuh satu atau dua. Aku khawatir jika aku bergerak, seluruh alam semesta akan hancur. Wanda bersambung.